Ada note di sini kan bahwa Simbara ini salah satunya untuk meningkatkan PNBP, kemudian memaksa pengusaha ini bayar piutang ini kepada negara. Nah, dari notes ini, narasi ini apa yang ingin disampaikan nih Mas Rizky? Ya, kalau saya sih tetap kami menghimbau ya kepada para pelaku usaha ini kan, karena Kadin Indonesia ini kan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87 ini kan memang induk dari seluruh pelaku usaha yang ada di Indonesia. Kami menghimbau para pelaku usaha di Indonesia ini untuk ya apapun kewajiban kepada negara ini harus segera ditunaikan gitu kan, kewajibannya juga. Karena ini kan ini untuk kita semua, untuk seluruh rakyat Indonesia gitu kan. Sehingga ini juga jangan sampai kita terjadi, kalaupun memang penundaan sebentar, ya mungkin karena kondisi cash flow ya wajar aja. Tapi kan mau nggak mau sekarang kalau kita mau melakukan penjualan, ya bayar dulu dong, ini kewajiban kepada negara, baru bisa jalan semua ini kan, semua sistem ya kan. Cuman saya mungkin akan lebih nitik menerapkan terhadap masalah penegakan hukum, ya terhadap bagaimana penanganan masalah illegal mining atau peti ini. Karena dalam beberapa kesempatan ini saya sampaikan perlu adanya satu Direktorat Jenderal khusus di dalam Kementerian SDM, itu penegakan Gakum. Kalau di Kementerian LHK udah ada nih Gakum ya. Bagaimana misalnya bukan hanya pelaku usaha tapi misalnya warga negara Indonesia ataupun siapapun yang ada di Indonesia ini misalnya melakukan pencemaran lingkungan ya ada Gakum yang turun gitu kan. TNI Polri nggak cukup? Ditambah lagi? Kan di dalam aturan diperbolehkan ada PPNS kan, penyidik pegawai negeri sipil kan. Nah jadi ini yang mungkin perlu untuk menjaga agar undang-undang migas misalnya undang-undang pertambangan minerba ini sesuai dengan aturannya. Karena terus terang ya kami Kadin ini mendorong agar tidak ada lagi terjadi peti. Kalau teman-teman dari penambang nikel kan nyebutnya pelakor nih, pelaku usaha koridor gitu kan. Karena apa? Pertama itu juga akhirnya merusak dari ekosistem dari pertambangannya sendiri. Jangan karena kelakuan 1-2 perusahaan yang melakukan koridor ini dapat mencemari yang lainnya. Ya, ini kan menjadi satu kondisi ya yang perlu kita perlu kita antisipasi dari awal gitu kan. Makanya perlu adanya Direktur Jenderal Penegakan Hukum di Kementerian SDM yang khususnya menangani karena inspektur tambang nggak mencukupi. Oke. Jadi ada direktorat khusus begitu harus ya, ada. Fokus di sini ya. Nah, seperti apa Anda mungkin bisa merespon terkait mengenai lebih dalam lagi soal penegakan hukum ini, Pak Bagus? Mungkin ditambah lagi terkait mengenai ya bagaimana ya istilahnya good mining practice-nya juga bisa berjalan dengan baik nih, Pak Bagus. Jadi ini satu konteks yang menarik, Mbak Maria ya. Blocking system ini 1,1 triliun dihasilkan dari satu mekanisme kursif ketika kemudian pelaku usaha itu punya isu pada aspek kehutanan terutama tuh. Dia harus ada kewajiban membayar PNBP di sektor kehutanan melalui PP 24 dan mereka belum membayar, secara otomatis KLHK itu memberikan notifikasi ke Simbara, kemudian Simbara ngeblok sistemnya sampai mereka membayar kembali baru kemudian bisa dijalankan. Dan ini 1,1 triliun itu dihasilkan dari sana. Ide sedang kami kembangkan adalah melalui peraturan presiden yang sedang kami susun dan kami sudah mendiskusikan dengan Kementerian Tenaga Kerja dan KLHK adalah nanti kami akan memperluas mekanisme blocking system. Padahal apa? Padahal apabila entitas pelaku usaha melakukan pelanggaran bukan hanya atas dasar piutang negara, tapi apabila badan usaha itu punya isu terhadap aspek kehutanan, aspek lingkungan ataupun aspek ketenagakerjaan, di mana kemudian Kementerian KLHK dan Kementerian Kemenaker itu memberikan notifikasi kepada Simbara karena nanti ke depan sistem itu akan bergabung juga, maka blocking system akan terjadi secara otomatis. Sehingga sistem itu akan ngeblok pada aspek di mana kemudian ekspektasinya bukan hanya kewajiban terhadap hak-hak negara, tapi bagaimana mereka melakukan aktivitasnya secara baik dan benar, kalau dalam istilah tambah good mining practices gitu. Termasuk juga perlakuan terhadap sisi ketenagakerjaannya. Demikian Mbak Maria. Oke, baik. Mas Rizky, mungkin bisa ditanggapi ya satu blocking system gitu yang mungkin ini juga dikedepankan dari tadi juga Pak Bagus juga mengatakan hal yang sama begitu. Sebenarnya kalau seandainya lebih lanjut lagi teman-teman di Kadin atau dari Kadin sendiri kan ini biasanya kalau ada satu hal baru akan muncul lagi regulasi di dalamnya begitu ya, regulasi pendukung. Nah, ini seperti apa sih nantinya para pengusaha mengantisipasi, mematuhi kemudian regulasi yang muncul dengan adanya Simbara ini, Mas Rizky? Kan bicara siap nggak siap atau patuh nggak patuh, semua pelaku usaha Indonesia harus patuh lah. Bagaimanapun kita kan berusaha dan kita berbisnis, kita mencari uang kan di negara ini ya kita harus mengikuti aturan yang ada dalam ini. Hanya memang yang perlu ini dipastikan bahwa
sepanjang memang regulasi maupun policy yang akan dikeluarkan oleh pemerintah itu mendukung dunia usaha, tentunya kami pun juga akan mendukung gitu kan. Nah, dalam artian dalam hal ini ya, misalnya memang kami Kadin ini siap, memang kami dilahirkan menjadi mitra strategis pemerintah, tentunya kami siap untuk berdiskusi dengan pemerintah. Kira-kira apa jadi pandangan dari kami, apa yang baik untuk dunia usaha di Indonesia ini, kami siap untuk memberikan masukan itu. Jadi kalau sepanjang itu memang baik untuk negara, ya kami siap dukung, nggak ada masalah. Ya kan, mau Simbara kayak mau Simbari kayak mau apapun, kami siap gitu kan. Karena apa, ini bisa mendapatkan penerimaan negara lebih baik lagi kok. Ya. Ya kan? Disitulah ya peran pengusaha sebagai mitra pemerintah begitu ya untuk bisa menjalankan ini semua. Pak Bagus, setelah batu bara, nikel, timah, ini apa lagi nih setelahnya yang akan menjadi target sasaran untuk pengelolaan yang lebih komprehensif ini? Ya, hopefully komoditas-komoditas mineral strategis kita after timah sama nikel, sebelumnya batu bara, pada akhirnya semuanya akan tergabung. Jadi memang secara utuh tata kelola itu bisa dilakukan dengan pendekatan digital services. Kuncinya adalah sekali lagi sebagaimana tadi saya sampaikan, digital services Simbara ini akan menjamin traceability, transparansi, efisiensi. Karena nanti pelaku usaha akan ngobrolnya sama sistem, sama mesin, nggak lagi sama orang. Dan itu juga kemudian akan menutup celah korupsinya Mbak Maria gitu. Ini sangat penting dan layanan publik akan jauh lebih baik. Dan kemudian kita bisa memastikan bahwa pada akhirnya penerimaan negara akan baik, yang dihasilkan dari mana? Dari tempat yang sah. Dilakukan dengan cara yang benar, Mbak. Good mining practice. Itu harapan kami semua. Inilah desain, kita selalu mengatakan sebagai ultimate system, Simbara ultimate. Yang ujungnya adalah kita harapkan nanti mukanya layanan itu adalah Simbara dan semua sistem KL itu akan menjadi back end. Ini layanan satu, agen kapal, penambang, trader, semua mukanya akan menjadi di satu interface. Ini yang memang kami sangat mendengarkan nasihat dari Stranas PK, dari KPK. Kami selalu diskusi untuk bagaimana membuat sebuah digital services dalam komoditas sumber daya alam di Indonesia ini, apalagi komoditas minerba yang banyak menghasilkan cuan buat negara, kita coba amankan secara baik. Demikian, Mbak. Baik, Pak Bagus. Dari Mas Rizky ada masukan lain kah kira-kira begitu ya untuk sistem Simbara ini, kemudian juga mungkin masukan untuk pemerintah memastikan bahwa pengawasan ini tidak memberatkan tapi malah justru lebih efektif untuk iklim investasi di tanah air, juga bisa meningkatkan akuntabilitas, seperti apa Mas Ya, Rizky? bagi kami kan Simbara pertama batu bara, sekarang nikel dan timah gitu kan. Jadi nanti semua komoditas akan dimasukkan ini. Mungkin yang perlu menjadi perhatian ini kan bukan hanya mineral logam, tapi mineral non logam ini kan masuk dalam kritikal mineral maupun strategic mineral gitu kan. Seperti misalnya pasir kuarsa, zirkon dan sebagainya. Ini pun juga tetap harus diatur gitu. Karena apa? Jangan sampai nanti ini sudah terjadi misalnya nikel kedua nih misalnya pasir kuarsa, tapi karena kan mineral non logam diserahkan semua kepada pemerintah provinsi. Nah, ini pengawasannya juga tetap harus melekat juga gitu kan. Karena bagaimana bisa meningkatkan penerimaan negara juga lebih baik. Oke, kita